Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul kesatuan melalui kerendahan hati. Kita akan melihat bagaimana Paulus di dalam surat-suratnya bukan hanya menyatakan atau menasehatkan akan kerendahan hati, tetapi juga menunjukkannya di dalam kehidupannya. Tubuh ini punya peran masing-masing. Tidak ada satupun dari bagian tubuh yang dapat berkata, aku lebih penting daripada yang lain. Tetapi semua bagian tubuh sangat penting pada posisinya, pada penggunaannya. Sehingga semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Itu sebabnya mengapa harus rendah hati, sesuai dengan posisi dan sesuai dengan kegunaan. Sehingga tujuan dan hasil yang rindu untuk dicapai bisa tercapai, dan itu pun bukan untuk kemuliaan diri. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran demi pembelajaran dari Sekolah Sabat kita, di mana sepanjang triwulan pertama tahun 2026 ini, kita membahas mengenai menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama, dan tentunya senang sekali juga kami untuk bisa membacakan, menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama ada dari Nancy. God is faithful. Terima kasih untuk pembahasan pelajaran yang sangat baik. Biarlah kita tetap setia sampai Tuhan datang kembali to take us home. Amin. Amin. Berikutnya dari Markus Ridi, dari Papua, Kabupaten Pegap, Manokwari Barat. Amin, diskusi Sekolah Sabat membantu, dapat mengerti, serta memberi penjelasan luar biasa. Haleluya. Berikutnya dari Roselyn Sunga. Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Bagaimana Tuhan yang kita sembah senantiasa menyertai kita dan menjawab doa kita sesuai kehendaknya. Amin. Kanova. Berikutnya dari Willy Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya. Senang belajar bersama kalian di sana. Semoga terus sehat-sehat semua. Salam dari Sabah. Tuhan memberkati. Amin. Dari Saudara Parulian Sihombing. Amin. Terima kasih buat semua partisipan di diskusi Sekolah Sabat setiap pekan di channel ini. Saya sangat terbantu dalam memahami setiap pelajaran, menambah iman, dan pengetahuan, terlebih dalam memimpin diskusi Sekolah Sabat di jemaat kita. Salam dari Jemaat Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Kemudian dari Flora, amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasan yang mudah dipahami dan sangat-sangat membantu saya dalam mempelajari Sekolah Sabat. Untuk Kak Yola dan juga hamba Tuhan yang lain, semoga terus diberkati dan menjadi berkat buat semua orang. Amin, puji Tuhan. Pendeta Antonius boleh membacakan? Oke, yang pertama dari Everett Yai, dia katakan, amin, puji Tuhan, Trims untuk penjelasannya yang sangat jelas. Selanjutnya dari Rosalind Tinus, selalu bersyukur melalui Hope Channel, saya menjadi lebih memahami apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup ini. Happy New Year 2026 to all the panelists. God bless you more and more. Salam dari Tamparuli, Sabah. Selanjutnya dari Dani Talanila. Puji Tuhan, diskusi Sekolah Sabat yang bermanfaat bagi saya mempelajari diskusinya. Amin. Dan yang terakhir, Linda Sihombing. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk semua tim yang sudah memberikan penjelasan yang sudah menginspirasi untuk lebih sepenuh hati untuk beribadah kepada Tuhan. God bless you all. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang selalu setia mengikuti program diskusi Sekolah Sabat ini. Ada beberapa nama yang sering sekali kita baca komentarnya, artinya terus mengikuti program ini. Tapi ada juga nama-nama yang baru yang kita senang bisa mendapat komentar, kesaksian dari teman-teman semua.
Biarlah kiranya program ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan seperti biasanya di tangan saya ada buku Sekolah Sabat. Bagi teman-teman yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku ini, silakan saja hubungi call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosial Hope Channel Indonesia dan katakan saya mau dikirimkan buku Sekolah Sabat, maka kami akan meminta alamat Anda masing-masing dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul kesatuan melalui kerendahan hati. Kita akan melihat bagaimana Paulus di dalam surat-suratnya bukan hanya menyatakan atau menasehatkan akan kerendahan hati, tetapi juga menunjukkannya di dalam kehidupannya. Pekan ini kita akan melihat dasar Alkitabiah untuk persatuan di gereja dengan fokus utama pada kerendahan hati Yesus yang luar biasa. Pelajaran yang dapat kita dapatkan dari memandang Tuhan dan bagaimana kita dapat bertumbuh untuk menjadi lebih seperti Dia. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran 4 dengan judul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur. Biarlah waktu yang indah di mana kami akan berdiskusi bersama-sama. Boleh Engkau berkati, berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi kami semua, sehingga boleh berdiskusi, boleh membahas, dan juga boleh menyampaikan hal-hal yang penting, yang berguna bagi kami, bagi pertemuan iman kami di dalam pelajaran kali ini. Dalam juru harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Pekan lalu kita sudah belajar mengenai hidup dan mati, lalu di akhir atau ujung dari pelajaran itu kita belajar bagaimana pentingnya persatuan. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Dan pekan ini kita belajar kembali lagi tentang kesatuan tetapi melalui kerendahan hati. Kalau bagi teman-teman yang ada di sini secara pribadi ya, pendapat pribadi, apa sih sebenarnya hubungannya kerendahan hati dengan persatuan? Kadang-kadang kan kalau kita melihat persatuan mungkin kekompakan atau kerjasama gitu. Tapi kenapa ketika kita bicara mengenai persatuan di sini atau kesatuan yang diangkat adalah kerendahan hati, Kanova?
Mungkin saya mulai dari lawan katanya dulu, tinggi hati ya. Jadi orang yang tinggi hati sombong itu biasanya kan egois. Nah, orang yang egois itu sangat susah untuk mempunyai relationship dengan orang lain. Artinya lebih banyak dia sendiri gitu ya, karena selalu self-center. Nah, jadi dengan kata lain, orang yang rendah hati, yang tidak sombong, itu yang mungkin lebih mudah bagi mereka untuk menjalin persahabatan, mempunyai banyak teman, dan dengan perkumpulan teman-teman yang dia punya, disitulah karena kerendahan hatinya, artinya dia timbul di situ persatuan. Ya, namanya persatuan kan lebih dari satu orang ya. Jadi kalau orang yang egois hanya sendiri mau bersatu sama siapa? Tapi kalau orang yang rendah hati, yang suka memberi pertolongan, dia akan banyak temannya, banyak followernya, dan di situ timbul persatuan secara sederhana seperti itu. Oke, Pendeta Wilson. Ya, kalau kita bicara soal persatuan, berarti kan hubungan yang terjadi di antara lebih dari satu seperti yang tadi Kanova bilang kan, dan biasanya kalau lebih dari satu, tidak semua itu kan seragam. Dan bagaimana cara menjembatani ketidakseragaman ini? Kan pasti ada selisih, apakah tinggi badan, apakah pendidikan, apakah jumlah bank account-nya. Nah, cara menjembataninya adalah ya kerendahan hati. Tapi kerendahan hati juga jangan dimaksudkan sebagai hanya yang lebih tinggi, lebih besar, lebih kaya. Yang lebih rendah, yang lebih miskin, yang lebih kurang juga perlu rendah hati, dalam arti yang lebih rendah hati dalam arti tidak menggunakan kelebihannya. Tapi yang kurang juga rendah hati dalam arti mengakui bahwa memang dia kurang gitu, jadi butuh dibantu. Karena kan orang-orang juga tidak mau meminta bantuan walaupun dia perlu dibantu. Mungkin kan salah satu alasannya adalah karena tinggi hati gitu kan, tidak mau merendahkan diri, mengakui bahwa dia membutuhkan. Dan kadang-kadang itulah yang terjadi di antara manusia. Oke, kalau dari saya, hubungannya kerendahan hati dengan persatuan, sebagaimana yang Kak Nova udah bilang tadi, orang yang tinggi hati ini self-center, ego, jadi dia hanya pikirkan dirinya, sedangkan persatuan ini memikirkan halayak ramai. Memang persatuan dibutuhkan untuk satu tujuan, tetapi agar semua punya tujuan yang sama, maka itu harus disatukan lewat kerendahan hati. Jadi kerendahan hati ini kita bisa katakan sebagai suatu sifat ya. Iya, sifat yang memang perlu kita bentuk selama kita masih ada di dunia ini. Kita lihat Rasul Paulus tadinya orang yang berapi-api, bahkan mau bunuh orang, karena ya bukan karena dia tinggi hati mungkin, karena dia bersemangat untuk menegakkan kebenaran yang dia tahu. Dan dia lakukan itu bergerombolan kan. Nanti perjalanan di Damaskus baru dia tahu ternyata saya salah dalam hal ini. Jadi Paulus menekankan perlu untuk rendah hati agar satu tujuan itu bisa mempersatukan mereka demi tercapainya tujuan satu persatuan di dalam menelaah dan tentunya menghasilkan sesuatu yang menguntungkan semua orang yang ada di dalam persatuan itu. Ya, contoh persatuan sekolah sahabat kan, kenapa kita bersatu supaya nanti saat menyampaikan sama materi yang disampaikan dan nggak kemana-mana gitu. Ya, itu Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Nah, kita masuk di dalam Filipi 2. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai 3, dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apa saja faktor-faktor yang tampaknya menyebabkan perpecahan dalam gereja, dan bagaimana hal-hal ini bukan hanya terjadi di gereja atau di jemaat di zamannya Paulus, tapi juga di jemaat kita saat ini. Pendeta Wilson? Ya, kalau di sini kan jelas dikatakan bahwa mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia, mungkin menganggap diri lebih utama, mempertahankan kepentingan sendiri. Sebenarnya ini sesuatu hal yang universal ya di dalam kehidupan manusia, ternyata di zaman 2000 tahun lalu, dan mungkin sejak zaman manusia itu ada, bahkan kalau kita dalam kejadian
Adam dan Hawa kan memang itu. Bagaimana manusia itu tidak puas terhadap keadaannya dan mungkin membandingkan. Ya, mungkin membandingkan dengan orang lain, dengan dirinya sendiri, dengan pikiran dia terhadap dirinya harusnya seperti apa, dan inilah yang membuat ketidakbersatuan. Walaupun di satu sisi perpecahan itu adalah efek negatifnya, tetapi sebenarnya efek positifnya kan ada. Jadi orang jadi pengen maju, jadi ada pertumbuhan, ada improvement, karena dibutuhkan ini juga. Bagaimana kita melihat ada ketidakpuasan sebenarnya kan jadi tentang bagaimana ini mau dibawa kemana arahnya. Kalau kita bisa bawa ke arah yang positif, maka jadilah dia positif. Tapi kalau kita bawa dia kepada hal-hal yang tidak membangun, hanya semakin berpusat kepada diri sendiri, nah, itulah di mana akhirnya terjadinya perpecahan. Oke. Faktor yang menyebabkan perpecahan itu sebenarnya umumnya sama ya, di mana di gereja, di rumah tangga, di tempat hubungan sosial, di kantor, umumnya sama ya. Persis seperti ajaran kita pada sahabat ini, pelajaran apa? Tidak adanya kerendahan hati. Ya, terus kurang memiliki kasih, dan yang paling fatal adalah self-center, not Christ-center. Jadi semua oke, menurut saya, kalau saya bilang, kata saya, jadi kita nggak ada satu perpecahan itu, tidak ada satu yang kita jadikan tujuan bersama ya. Jadi kenapa harus ada Yesus di tengahnya? Kenapa harus ada Yesus di Kristus sebagai center? Supaya yang berbeda, namanya manusia berbeda kan, nggak ada yang sama. Supaya yang berbeda-beda ini, walaupun dalam perbedaan bisa mempunyai satu tujuan. Sama dengan suami istri. Suami istri mana yang sama? Ya, cara berpikir, cara pendidikan beda, status sosial beda, tetapi kenapa bisa bertahan? Karena hanya memiliki tujuan yang sama, walaupun caranya berbeda-beda ya. Kalau contoh yang paling gampang ya, kalau kami yang punya anak, oke, anak ini kita mau itu ya. Suami saya punya pikirannya sendiri bagaimana mencapai tujuan dia terhadap anak itu. Saya pun punya pendapat yang lain. Tetapi perbedaan itu tidak jadi masalah kalau kita saling merendahkan hati. Oke, kita cari jalan keluarnya mana yang terbaik supaya tujuan kita sama-sama bersama. Jadi intinya rendah hati lah ya, supaya dan saling mendengarkan, saling menghargai satu sama lain. Iya, jadi kalau saya memandang perpecahan ini ibaratnya kita latihan choir, ya, terus kita sudah dikasih panduan, nyanyi sesuai ini, bass, tenor, alto, sopran ini. Terus ada satu yang out of tune. Dia kan lain sendiri tuh. Jadi orang yang out of tune atau false, dia tidak seirama, tidak selaras, tidak harmonis dengan yang lain. Sehingga yang terjadi itu bukan suara atau pujian yang harmonis, yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi membuat hati Tuhan jadi, lah kok ada kayak gitu, ibaratnya kenapa dia nggak seirama, sehingga harus ulang lagi. Ya, dengan kata lain ini merugikan kelompok nyanyi itu, dan kalau ada perlombaan pasti kalah kan. Nah, jadi supaya memang bisa tetap bersatu, ya bukan berarti dalam jemaat itu selalu ada kesempurnaan. Tidak ada jemaat yang memang langsung dibangun, langsung sempurna semua. Tidak. Ini butuh latihan, butuh kerendahan hati, butuh ujian, dan terlebih butuh keterbukaan untuk mau dibina oleh kasih Kristus. Ya kan? Nah, itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, bicara mengenai tidak mementingkan diri ya, atau tidak mencari kepentingan sendiri. Saya pernah mendengar ada kata-kata istilah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kasih roti kalau kita tidak punya roti. Nah, jika kita tidak mengisi kepentingan diri kita atau kebutuhan diri kita, bagaimana kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain juga? Kembali lagi ya, kepentingan orang itu kan macam-macam ya. Kalau memang kita tidak punya apa-apa secara materi, masih ada kok yang bisa kita berikan. Simpati kita, ya, perhatian kita kepada orang itu juga sangat menolong ya dalam membangun hubungan, relationship. Dan artinya di sini hal-hal kecil yang mungkin bisa kita berikan. Contoh, saya nggak punya secara materi ya, kekurangan, tapi saya bisa memberikan nasihat atau bisa memberikan masukan ya. Nasihat juga
yang jangan terlalu lebay ya, nggak punya apa-apa kasih nasihat kayak nggak ada artinya ya. Tapi mungkin ada hal yang orang lain nggak punya dalam diri saya. Itu bisa saya sharing sama orang dan itu impact-nya sangat besar ya. Jadi jangan selalu kita mengartikan bahwa kalau kita nggak punya apa-apa kita selalu menghubungkannya dengan materi kan. Padahal kebutuhan manusia bukannya menghargai orang aja udah sesuatu yang luar biasa loh ya. Bagus sekali gitu ya. Aduh suaranya bagus. Kan dia nggak punya apa-apa, cuma berikan pujian kita senang rasanya. Jadi memang hal-hal positif itu harus selalu dikembangkan dalam kehidupan kita karena yang positif itu pasti membawa dampak yang sangat impact yang sangat besar terhadap orang lain. Oke. Anton? Ya, jadi ini karena membahas Filipi pasal 2 yang ujung-ujungnya kita menuju kepada Kristus sebagai teladan kita. Jadi pikiran dan perasaan Kristus inilah yang membuat kita harus bersatu. Bila kita sehati dan sepikir di dalam satu jemaat yang teladannya adalah Yesus, ya kan? Maka dengan otomatis sebenarnya kita tidak akan ada pertengkaran. Tapi kenapa perselisihan terjadi itu tadi? Karena kita masih dalam settingan peperangan antara dua belah pihak ya. Antara Kristus dan setan. Dan mau tidak mau setiap hari peperangan juga terjadi di pikiran kita. Hari ini apakah saya mau berada di pihak Yesus atau di pihak iblis? Seringkali juga kita tertipu kan? Sama seperti Hawa. Dia bukannya bodoh Hawa ini, tapi dia tertipu. Ya, ketika setan katakan, bukankah? Dan setan juga jago memutar. Apalagi kalau itu pengalaman baru buat kita. Kita kadang-kadang nggak mikir panjang, iya ya ini kan hal baru, apa salahnya? Nah, di saat hal-hal baru inilah yang membuat kita terjatuh. Dan pada saat itulah kita lebih membutuhkan lebih banyak berdoa. Ya, ketika ada hal baru, banyaklah berdoa supaya jangan sampai salah berpikir, sehingga salah berperasaan, dan salah mengambil tindakan atau keputusan. Oke. Ya mungkin kalau dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa egois atau mementingkan diri sendiri itu salah, karena betul kalau kita tidak selamat duluan, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Ini kan kalau contoh yang sering diulang kan mengenai oksigen di pesawat gitu kan, pakaikan dulu masker oksigen ke dirimu baru kita tolong orang sebelah. Itu betul. Jadi dipagerin di sebelah, harus mementingkan diri dulu. Tapi di sisi lain ada cerita yang juga selalu kita suka ulang-ulangin mengenai kisah orang pendaki gunung di salju gitu kan. Jadi kisahnya ada mereka lagi di badai salju, lagi turun berdua. Terus pas lagi turun, mereka ketemu dengan orang. Wah, udah mau mati dia. Yang satu bilang, nggak bisa, kita aja susah. Terus jadi ditinggalin, dia jalan sendiri. Sementara yang satunya ditolong kan, digendong. Jadi pas dia gendong, nih orang yang gendong, nggak berapa lama, wah kok kerasa orang ini udah mulai sadar. Kenapa? Karena mereka saling berpelukan gitu kan, panasnya saling menjaga. Oke, dua orang ini sadar, mereka bisa saling bahu-bahu turun ke bawah. Sehingga pas gantian, lihat di bawah sini, orang yang tadi udah ninggalin malah mati buku sendirian gitu, karena dia sendirian. Jadi ketika kita mengerjakan kepentingan diri kita sendiri, bisa jadi kita mengerjakan kepentingan orang lain. Tapi pada saat yang sama, ketika kita mengerjakan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, bisa jadi kita sementara sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Dan ini juga alkitabiah, ya. Ketika dikatakan bagaimanakah seseorang itu bisa menyelamatkan keluarganya atau orang lain, adalah karena dia terlebih dahulu sudah selamat gitu loh. Nggak bisa, kalau saya belum selamat, saya belum tahu apa-apa, udahlah kita, bagaimana orang buta menuntut orang buta. Kan di dalam kisah-kisah di Alkitab tentang bagaimana Andreas kan, sudah mendengar tentang Kristus, Mesias, baru panggil yang lain. Lalu banyaklah kisah seperti itu. Tapi pada saat yang sama, ketika seseorang itu bekerja untuk keselamatan orang lain, kan otomatis dia berdoa, otomatis dia bergumul, dan itu juga akan menguatkan iman kepercayaan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang, jadi yang mana nih? Apakah kita harus egois? Apakah kita harus mementingkan orang lain? Itu masing-masing ada tempatnya, ada porsinya, dan yang salah adalah kalau itu tidak ditempatkan pada porsinya masing-masing. Kita belum bisa, tapi sok jago menyelamatkan orang lain gitu kan, wah kita yang dihajar. Tapi kita sudah bisa, tapi enggak, kayaknya saya belum, saya nggak mau, masih mau berlatih lagi, masih mau bertapa lagi gitu kan, mau sampai kapan dia gitu kan, tapi tidak membagikan ilmunya dan pengetahuan kepada orang lain, gitulah. Oke, dan ini mengingatkan kita juga bagaimana
sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan kita untuk menjadi pengabar ya, atau menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan bisa saja gunakan batu, Tuhan bisa saja gunakan apa saja cara yang bisa untuk menjangkau keselamatan orang lain. Tapi Tuhan ingin memakai kita supaya kita pun dibentuk, supaya kita pun dilatih gitu untuk memiliki kasih, untuk memiliki, ya sama lah seperti tadi cerita ilustrasi yang sudah dibagikan oleh Pendeta Wilson. Jadi ini satu pemahaman ya bagi kita ketika kita di dalam interaksi kita dengan orang lain, terutama dengan orang-orang percaya dalam jemaat, bukan hanya kita mencari kepentingan diri, bukan yang kosong, tapi kita sok-sok, tapi kita ketika mengerjakan kepentingan diri, kita mengerjakan kepentingan orang lain juga, dan itu akan membuat kita saling membantu. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam prakteknya sebenarnya seperti apakah sehati dan sepikir menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Kak Nova. Kita mungkin harus sepakat dulu ya bahwa setiap manusia pasti berbeda, ya pasti berbeda. Tapi di sini justru letak challenge-nya, bagaimana dari semua perbedaan itu kita bisa menjadi sehati, ya kan, sepikir, sejiwa untuk menempuh satu tujuan. Apa patokannya, apa jawabannya? Hanya simple. Kita harus melihat kepada Yesus. Kenapa? Karena dari seluruh perbedaan-perbedaan yang ada, Yesus bisa mempersatukan. Yesus sudah memberi contoh yang sangat baik. Dan menurut saya dia adalah bukan hanya rendah hati, sangat-sangat rendah hati. Bayangkan, Yesus itu setara dengan Allah, bahkan dia Allah sendiri. Tapi dia mau turun derajat, menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan lebih turun lagi pada saat dia mati dengan apa ya istilahnya, dengan cara yang paling hina. Tapi semua itu dia melakukan. Kenapa? Demi saudara dan saya, demi kita semua. Jadi dengan memperhatikan apa yang Yesus lakukan, dan kalau kita merasa kita pengikut Kristus, ya dengan pertolongan Tuhan saya ingin mempunyai roh kerendahan hati seperti Yesus. Jadi kalau setiap orang sudah mempunyai satu role model ya, idola saya, contoh saya Yesus, mungkin dari Yola juga, saya juga suka Yesus, Pendeta Wilson juga patokannya kepada Yesus. Jadi apapun perbedaan kita itu akan, apa ya istilahnya, akan lebur ya, lebur bukan menjadi satu masalah lagi, tapi kita hanya punya satu tujuan, yaitu menjadi seperti Kristus. Pendeta Wilson? Ya kalau kita lihat di dalam ayat ini juga memang kan langsung disampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah masalah soal identitas, ya kan? Identitas kadang-kadang itu sesuatu yang penting juga, dan biasanya bagi ya mungkin semua manusia, tapi mungkin bagi laki-laki khususnya identitas itu kan penting kan. Makanya iklan kan, kalau kamu laki kamu gini, kalau enggak kamu begitu. Jadi kan selalu ya dikorek-korek identitas. Dan sementara di sini Yesus mengatakan dia punya suatu pemahaman yang stabil atau yang kokoh mengenai siapa dirinya. Ya kan? Itu satu. Sehingga ketika dia tahu dia itu siapa, itu bukan lagi menjadi hal yang memenjara atau membatasi, tapi malah menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk, ya kalau memang ini berguna, ya makanya bisa saya tinggalkan, bisa saya pakai. Bukan dia terpenjara oleh hal itu, makanya dia bisa meninggalkan dan segala sesuatu. Tapi kemudian ada juga tujuan, ya kan? Tujuannya apa? Untuk menguruskan diri, mengambil rupa, supaya apa? Supaya bisa merendahkan diri, supaya bisa taat. Apa gunanya? Ya untuk ada purpose-nya. Ini juga sesuatu yang semua manusia, dan ya bukannya seksis juga, tapi kalau khususnya laki-laki juga harus punya tujuan, gitu kan? Apa gunanya dia? Supaya apa? Supaya dia bisa rendah hati, bisa mempunyai kesatuan, bisa tahu dia maunya apa, bisa lebih tidak goyah terhadap serangan-serangan. Dan kalau orang itu punya suatu kestabilan mental yang demikian, dia tahu dia itu siapa, lalu kemudian dia tahu posisinya apa, tujuannya apa, maka segala sesuatunya itu bisa lebih jelas. Dan inilah, ya kan, sehati dan sepikir, punya sebuah mindset. Jadi sebenarnya sehati dan hati dan pikiran Kristus ini maksudnya adalah mindsetnya itu seperti apa?
Nah, inilah mindsetnya, yaitu apa? Dia tahu dia itu siapa, dia tahu apa yang dia harus lakukan, dan dia tahu apa hasilnya yang dia bisa dapatkan. Dan bagi kita semua ya mungkin kita perlu tiru, ya punyalah identitas yang tepat. Pahamilah apa plus minusnya dirimu. Ya kalau kau nggak bisa ini ya mungkin jangan itu yang kau terlalu bayang-bayangkan, terlalu ingin-inginkan, pinta-pintakan sampai sesali kenapa aku nggak begini gitu kan. Kalau talentamu ada yang di tempat yang lain ya itulah yang kau pakai. Jangan talentanya nggak dipakai malah pengen hal yang lain. Talenta orang lain gitu kan. Ya itulah kita susahnya di situ. Oke, jadi Yesus dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi kata mengosongkan diri ini, dia lepaskan segalanya. Iya, sampai ada lagu itu kan, semuanya telah kutinggalkan, apa yang kau tinggalkan? Seakan-akan Yesus bertanya kita, aku sudah meninggalkan surga demi engkau. Terus kau, apa yang kau tinggalkan untuk mengikut aku? Nah, bukan hanya itu, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kerendahan hati ini seakan-akan kalau kita ngomong berempat ini, saya bisa memposisikan diri dengan wawasan, pikiran, dan kebiasaan kebersamaan kita. Ya. Terus setelah menyetarakan itu, apa yang saya bisa lakukan sehingga kebersamaan ini akan lebih long lasting. Nah, ini yang Yesus lakukan. Dia selain menyamakan diri dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia tunjukkan pengorbanan. Dan namanya kita manusia, ya, kita akan sangat terkesan dengan seseorang yang mau berkorban. Untuk saya, untuk Anova, untuk Pendeta Wilson, untuk Yola, ya kan? Kita akan sangat terkesan. Dan pasti kita akan mengingat-ingat terus orang yang mau berkorban itu. Dan itu sebenarnya yang Yesus lakukan. Tapi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada umumnya. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Sehingga pikiran dan perasaan Kristus itu ibaratnya seperti janji kampanye. Sebelum naik, pilih saya. Nanti setelah saya di atas, ini yang akan saya buat. Tetapi setelah di atas, pikiran dan perasaan Kristus itu tergerus, tergantikan dengan yang lain. Sehingga pikiran dan perasaan yang sebaliknya. Pikiran dan perasaan Lucifer yang jadinya. Itulah sebabnya mengapa di dalam mengemban atau menetapkan pikiran dan perasaan Kristus ini pun butuh yang namanya kekonsistenan. Kita tidak bisa hari ini A, besok kita B, besok kita C, dan seterusnya. Jadi ini pun perlu dipelihara sehingga akan terjadi ritme yang sesuai dengan keinginan surga. Dan ingat, Yesus meninggalkan semua ini adalah bagian dari rencana keselamatan. Ini bukan drama. Ini bukan cerita isapan jempol. Tapi kisah perjuangan seseorang yang mau menyelamatkan orang lain oleh karena kasihnya. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Kita sudah membahas sejauh ini bagaimana salah satu hal yang penting dalam mencapai persatuan itu adalah kerendahan hati, ya. Tapi apalagi nih yang kita bisa dapatkan nasihat dari Alkitab dalam hal ini yang Paulus sampaikan, atau langkah-langkah untuk mencapai persatuan di gereja, dan kalau misalnya sudah terjadi perpecahan, apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau yang pertama-tama yang bisa kita ambil dari di sini dikatakan, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, mungkin salah satu yang paling mendasar yang nasihat yang di sini Paulus secara eksplisit katakan adalah ya jangan menganggap dirimu tuh lebih daripada orang lain. Maksudnya apa? Bukan lebih dalam arti ya nggak mungkin dong kalau dia memang bos di perusahaan terus di dalam gereja kan, saya nggak lebih dari orang lain. Ya biarlah kita sama lah. Kalau untuk ada cari dana untuk retreat kan, saya nggak lebih dari orang lain. Saya walaupun saya bos tapi kita kan semua sama di dalam Tuhan ya. Nyumbang berapa kau? 500.000. Saya juga 500.000 lah. Mungkin tidak dalam arti seperti itu, tetapi lebih kepada
dia merasa diri penting gitu kan. Oke, jangan kalau karena saya lebih berpunya, saya ketua jemaat, saya yang punya posisi baik itu dalam gereja ataupun di luar, lalu merasa saya yang bisa mengatur segala-galanya. Mungkin dalam hal itulah gitu kan. Jadi tiap-tiap orang tidak menganggap dirinya itu lebih utama, tapi malah menganggap orang lain lebih utama. Ya karena saya yang bisa, saya bisa mendukung, biarlah daripada saya hanya menggunakan talenta saya, baik itu waktu, kalau yang punya waktu, uang yang punya uang, kemampuan yang punya kemampuan, bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi bagi kepentingan yang lain. Baik itu yang lain personal ataupun secara korporat di dalam gereja. Dan bila mana itu dilakukan oleh semua, bukan oleh satu orang saja, disitulah kita bisa dapatkan sinergi di mana semua orang saling membantu. Ya, semua memberikan apa yang bisa dia berikan dan tidak ada yang merasa memberikan lebih daripada yang lain. Nah, disitulah baru kita bisa mendapatkan suatu suasana gereja ataupun suasana masyarakat, lingkungan yang sehat, di mana semua orang tidak hitung-hitungan. Nah, bila mana kita sudah bisa mendapatkan hal ini, makanya persatuan itu bisa terjadi. Tapi kalau semua memikir dirinya sendiri, apa yang dia sudah lakukan, betapa hebatnya dia di luar, tetapi kok di dalam tidak dihargai, atau malah bisa juga sebaliknya, betapa merananya dia di luar, tapi di dalam kok tidak diperhatikan, gitu. Jadi kan ini bisa dua sisi. Nah, barulah akhirnya semua orang hanya pikir dirinya, apakah dirinya lebih hebat atau dirinya lebih kurang. Itulah yang menyebabkan perpecahan. Makanya dosa itu apa? Dosa itu kan melihat kepada diri. Nah, apa gantinya, apa obatnya, apa remedinya? Ya marilah kita melihat kepada siapa ya? Tadi seperti dibilang, melihat kepada Yesus yang seperti apa. Itulah yang kita ikuti. Oke. Pendeta Anton? Iya, jadi sering masalah itu mulai terjadi dari satu orang, ya kan? Dan ketika masalah itu terjadi, sebagaimana yang dinasihatkan dalam Matius 18, kan dosa itu tidak langsung muncul terang-terangan ya. Pasti ada satu orang yang melakukan itu, dan ada orang yang lain yang mengetahui itu, sebagaimana harusnya, sesuai dengan Matius 18, apabila saudara berbuat dosa ayat 15, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Lalu ayat 16 bilang, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang, saksi perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi ini step-step yang Yesus sendiri berikan. Kalau ada perselisihan, kalau ada masalah dosa. Belum step 1, lain kali orang sudah lompat ke step 3. Padahal dosa itu sebelum dia muncul ke permukaan pun sudah bisa dicegah. Ya, dengan cara dinasihati dulu 4 mata, seperti yang Kak Nova bilang tadi. Kalau ada masalah, nasihati 4 mata. Bukan hanya duit yang kita mau kasih kan, ketika kita mengerti seseorang, tetapi nasihat, mengingatkan tentang bagaimana dia dulu menerima kebenaran, itu juga penting. Ya, kadang-kadang orang lebih suka langsung melompat ke yang poin 4, pecat. Padahal tidak harusnya demikian. Nah, jadi untuk menjaga persatuan, tetaplah ikuti step yang sudah Yesus berikan. Oke, terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Nah, pekan lalu saya teringat juga kita membahas mengenai bagaimana pertentangan besar itu dimulai dari pikiran atau ide gitu ya. Dan di pelajaran kita pekan ini ada juga mengenai implan pikiran atau bedah pikiran. Ada satu kutipan yang saya mau bacakan dari buku Sekolah Sahabat kita, dikatakan ketika kita membenamkan diri dalam media, cara berpikir dunia mulai tercetak dalam pikiran kita. Sehingga kita pun mulai berpikir dengan cara yang sama. Dan ini sama seperti yang kita sudah diskusikan di pekan lalu. Kalau kita, apa yang kita masukkan melalui panca indera kita, itulah yang membentuk pikiran kita. Lalu bagaimana, apakah kita bisa melakukan hal yang sama juga untuk mencetak cara berpikir Kristus, yaitu dengan membenamkan diri dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Bagaimana caranya, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita dipenuhi juga dengan kegiatan-kegiatan lain, pekerjaan, pendidikan, atau hal yang lain. Kanova. Sebenarnya kita kembali sama diri kita, prioritas kita apa? Ya, saya mungkin sedikit sharing, saya sering di kantor tuh sering dapat cerita tentang
seekor angsa yang bisa bertelur emas. Jadi ini angsa biasa, tapi dia bisa menghasilkan telur emas sehingga yang punya itu senang sekali. Tapi pada saat memilih, dia mau selamatkan angsanya dulu nih atau telur Telurnya. emasnya. Kalau sebagai orang normal yang tahu sumbernya ada di angsa, dia akan selamatkan Angsa. angsanya karena telur itu adalah hasil dari angsa tersebut. Jangan mentang-mentang kita udah dapat emasnya, angsanya kita lupakan, sudah cukup. Besok-besok kalau angsanya meninggal, telurnya pun habis, selesai sudah. Jadi itu kembali sama prioritas kita. Apa sih prioritas kita dalam hidup? Jujur tidak ada orang bisa hidup di dunia ini hanya dengan melakukan satu hal saja. Oke, saya beribadah aja terus ya, tapi nggak kerja, nggak bersosialisasi. Yang penting kan hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja. Tidak bisa begitu sebagai orang Kristen. Atau saya bekerja segiat-giatnya cari, tapi ya lupa sama Tuhan, lupa sama perbaktian. Ya akhirnya meaningless juga seperti Amsal Sulaiman katakan. Jadi memang harus ada keseimbangan, ya. Tidak salah kita percaya kepada Tuhan, kita bertuhan, tapi kita melakukan bagian kita. Itu menurut pengamatan saya tidak masalah, karena itu bagian dari berkat ya. Pekerjaan pendidikan itu berkat, bukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Justru Tuhan ingin kita dilatih dengan pekerjaan kamu, dengan pendidikan kamu. Bisa nggak kamu empower kamu punya hidup untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang pertanyaannya tadi kembali saya tanyakan, jadi mana yang jadi prioritas kita? Sumbernya atau hasilnya? Jadi kalau kita diberikan pekerjaan yang bagus, pendidikan yang bagus, ingat, masih ada yang lebih bagus dari itu. Siapa? Tuhannya, sumbernya. Jadi yang kita prioritaskan Tuhannya. Karena pendidikan bisa hilang kapan saja. Pekerjaan apalagi, at any time, semua orang bisa kehilangan pekerjaan. Tapi selama kita memiliki sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka apapun yang terjadi, kita tetap akan bisa survive, tetap hidup, karena Tuhan bisa mengganti apa yang hilang dari kita. Jadi mari kita fokus dengan prioritas kita. Apa yang jadi prioritas kita? Tuhan kah? Atau yang lain-lain yang Tuhan tambahkan? Jangan terlalu terbabit sama hasil yang kita terima, tapi siapa yang memberi itu? Dan sebenarnya ini menarik juga ya, karena kan orang sering bilang, apalagi kalau dalam konteks ibadah ataupun agama kan, orang sering bilang jangan dengarkan musik rock, karena kalau kebanyakan dengarkan musik rock nanti kamu jadi seperti setan. Berarti kalau gitu sebenarnya yang kita harus lakukan hanyalah belilah iklan banyak-banyak, belilah siaran radio banyak-banyak, kita putar lagu rohani terus. Karena hanya dengan mendengarkannya bisa diubahkan, ngapain kita capek-capek. Gitu kan kita. Jadi kan kadang-kadang kalau bicara soal subliminal, bicara soal membenamkan diri dalam suatu media, kita juga harus tahu bahwa bukan hanya secara pasif gitu kan, harus ada secara aktif juga. Dalam arti begini, bisa saja dia di dalam kehidupannya itu ya karena kehidupan di kantor atau apa ya mau nggak mau ya pikiran dunia, kerja, target, sales, apalah, jualan, inilah, upselling, downselling, apa segala macam, bisa saja dia kan terbenam dalam hal itu. Tetapi apakah kita secara sadar, secara intensional mau menjadi pengendali atas apa yang masuk ke dalam diri kita? Sebenarnya kan itu yang lebih penting. Dan contohnya adalah kalau kita bicara soal Alkitab, sama juga. Alkitab mengatakan bahwa 6 hari lamanya engkau bekerja, lakukanlah segala urusanmu, ya terbenamlah di dalam segala urusanmu. Tetapi jangan lupa bahwa hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi dalam arti perlu juga waktu untuk riset, perlu juga waktu itu untuk reorientasi, gitu. Jadi kalau caranya itu bisa seperti itu, dan ketika kita mengambil waktu untuk orientasi ini, ya apa? Jangan orientasinya adalah kita healing, santai-santai. Enggak juga melihat alam. Oke lah, melihat alam itu agak bagus, tapi mungkin lebih kan netral gitu ya. Tidak melihat TV, tapi melihat alam. Ya bagus, tapi netral. Jadi apa? Ya datanglah beribadah, bekerja, bersekutu bersama-sama, belajar Alkitab. Nah, ketika itu dilakukan, maka kita bisa dapat sebuah balance. Dan balance ini nggak mesti 50-50 dan nggak mesti juga lebih banyak ibadahnya daripada kerjanya. Enggak, kita mengatakan lebih banyak kerjanya ya, tapi pastikan di dalam pekerjaan itu kita tahu apa dasar kenapa kita bekerja. Seperti tadi Kanova, siapakah yang memberikan berkat pekerjaan ya, ingatlah kepada Tuhan sebab Ialah yang punya kemampuan untuk menjadikan kau kaya, gitu kan ya. Bukan yang seperti itunya yang penting, sehingga kita tidak terlalu
terikat di dalam dualisme antara dunia dengan Tuhan. Padahal kita ini hidup di dunia. Ya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang engage dengan dunia gitu loh. Kita bukan seperti orang yang dalam pertapaan. Wah, saya tidak mau melihat, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau berbicara mengenai hal-hal dunia. Itu akan sangat sulit kita hidup seperti itu. Dan memang ketika kita belajar juga, kita jangan mengkotak-kotakan gitu ya. Artinya, oh ini adalah hidup saya, hidup kerohanian saya, ini adalah hidup duniawi saya gitu. Tapi di dalam kehidupan kita perlu tahu bahwa dalam kehidupan yang kita rasa ini duniawi, kita perlu menempatkan Tuhan di dalam situ gitu. Dan teman-teman, kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Yesus menunjukkan teladan kerendahan hati. Kita bisa baca dari Filipi 2 mulai dari ayat yang 5 sampai ke 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan bagaimana kita bisa menerapkan prinsip yang dinyatakan di sini di dalam kehidupan kita secara pribadi. Di sini saya baru harus mengakui memang pintar sekali Rasul Paulus ini ya. Pada saat dia memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, dia kasih nasihat, hendaklah rendah hati, tapi dia langsung kasih contoh yang ekstrim, yaitu kehidupan Yesus sendiri. Jadi istilahnya itu kalau kita lagi diskusi dan udah selesai, nggak ada lagi perbincangan, nggak ada argumen lain. Iya dan amin. Iya dan amin. Nah, tapi buat saya pribadi, ya kalau rendah hati memang nggak usah nanggung-nanggung kali ya. Benar seperti Rasul Paulus, dia kasih contoh yang paling final ya, yang paling tinggi derajatnya. Jadi ya kalau dikatakan kita rendah hati, tapi ya masih nanggung, kadang tersinggung gitu ya. Kadang rasa egonya ya, mau rendah hati dihina orang jadi marah juga. Tapi saya kembali lihat bagaimana pelajaran kita sepanjang minggu ini mengajarkan arti rendah hati yang sesungguhnya ya. Jadi gak usah nanggung-nanggung, Yesus itu turun derajat ya. Dia sangat turun derajat dari Allah menjadi manusia, dari manusia menjadi orang yang istilahnya seperti penjahat yang diadili, yang dihakimi, dan setelah tidak ada kesalahannya masih juga diteruskan, disalib, ya, dikuburkan. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah seperti Yesus. Derita sebesar apapun, kejahatan sebesar apapun, dosa sebesar apapun tidak bisa mengalahkan kehidupannya karena kehidupannya yang tidak berdosa. Ya kalau Yesus aja yang seorang yang oknum Allah bisa rendah hati, apa alasan kita sih untuk nggak bisa seperti Yesus, hanya minta pertolongan, minta kuasa Roh Kudus. Ya, nggak gampang memang, tetapi sebagai orang Kristen ya kita harus lakukan karena kita pengikut Kristus. Kalau Kristus sudah lakukan itu, apalagi yang harus kita ikuti teladannya. Hanya kita memang perlu banyak berdoa, perlu banyak kuasa, perlu banyak minta pertolongan Roh Kudus. Saya percaya dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sanggupkan kita. Amin. Oke, jadi pikiran dan perasaan Kristus ini kalau kita mau jadikan satu kata, itu kita sebut dengan empati. Ya, jadi bedanya empati dengan simpati. Kalau orang misalnya mengalami kecelakaan, orang yang bersimpati bilang, kasihan ya, lewat. Ya, ini sama seperti cerita orang Samaria yang baik hati. Waktu lewat imam dia lihat, kasihan, tapi lewat. Kemudian orang Lewi, kasihan, lewat. Lalu datanglah orang Samaria yang baik hati itu. Dia bukan sekedar ngomong, dia memang menolong, membalut luka, dikasih anggur, bahkan dia naikkan ke atas keledainya dan dia bawa ke penginapan dan dibilang sama pemilik penginapan, rawatlah orang ini yang kuberikan, pakailah ini, nanti aku datang aku akan tambah yang kurang. Jadi Yesus bukan hanya sekedar berbicara,
tapi memang dia menunjukkan dia punya kepedulian itu kepada orang yang sedang mengalami kemalangan itu. Nah, bedanya di jemaat atau di dalam kehidupan manusia pada umumnya, kita lebih banyak bersimpati aja. Kita lebih banyak jadi penonton saja. Bahkan sekarang orang lagi tenggelam, kita selfie. Iya kan? Bukan nolongin dulu, baru selfie. Selfie dulu. Itu pun untung kalau menolongin. Nah, itu yang pertama. Di bagian kedua yang saya dapatkan dari pelajaran ini, Yesus, seperti yang Kak Nova bilang tadi, tidak tanggung-tanggung, begitu juga yang dibilang dengan Pastor Wilson, bahwa dalam menolong orang memang butuh pengorbanan. Dan yang dikorbankan Yesus bukan hartanya, bukan pakaiannya, bukan juga sesuatu yang berharga pada dirinya, tetapi dia korbankan hidupnya. Nah, kalau ditanya apakah kita mau berkorban nyawa kita untuk seseorang, saya mungkin masih berpikir berkali-kali. Kalau ngasih duit ya mungkin bisa lah saya kasih 1.000, 2.000. Tapi kalau memberikan nyawa saya untuk keselamatan orang lain, ya saya ulangi, memberikan nyawa saya untuk keselamatan orang lain, inilah wujud tertinggi dari pengorbanan yang Yesus tunjukkan kepada kita manusia. Apakah kita wajib mengikuti? Ya, saya pikir sebagaimana yang Yesus lakukan, karena dialah pimpinan tertinggi kita juga wajib melakukan hal yang sama. Tapi dalam porsi dan situasi bagaimana, Tuhan yang akan memberitahukan lewat Roh Kudus-Nya. Oke, terima kasih Pendeta. Tadi Kak Nova juga sudah katakan ya, kalau mau kerendahan hati itu ngikut Tuhan, teladan Tuhan Yesus, jangan nanggung-nanggung gitu. Ya, lakukan dengan sepenuhnya. Tapi mungkin ada satu kebingungan nih, gimana merendahkan hati atau rendah hati tanpa diinjak-injak atau diremehkan oleh orang lain. Walaupun kalau kita lihat teladan Yesus, ya Yesus juga diinjak-injak dan diremehkan orang lain gitu, Pendeta Wilson. Mungkin kalau kita lihat di dalam ayat 5-8 ini, salah satu yang mungkin kita perlu highlight lebih lanjut adalah dikatakan bahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam arti begini, jadi dia bukannya menganggap ini adalah sesuatu yang harus dia pegang. Sementara bagi kita kan seringkali kita membela karena ini harus kita pegang. Oh, kita nggak boleh sampai kehilangan ini. Tapi bagi Yesus adalah ini nggak apa-apa. Saya punyakah tidak punyakah itu nggak masalah. Tapi bukan berarti ini hal yang tidak baik. Ya, bukan berarti karena hal ini tidak baik. Karena apa? Ujung-ujungnya karena dia sudah taat, sudah ini sampai mati, Allah mengembalikan semuanya. Nah, jadi kalau mungkin salah satu prinsip kerendahan hati supaya nggak diinjak-injak atau nggak diremehkan orang lain adalah karena seringkali kita mau rendah hati, kita mau mengatakan kita seperti orang Kristen seperti Yesus, tetapi mungkin kita terlalu bertahan di dalam konsep itu, sehingga ketika itu diinjak-injak semuanya gitu loh. Tapi kalau kita, ya udahlah, ya ini apakah saya mempertahankan atau tidak, itu bukan urusan saya lagi. Gitu kan, sehingga kalau orang menginjak-injak, ya bukan saya yang diinjak, terserah gitu kan. Jadi ada sense of kayak jarak gitu lah, ada jarak di antara apa yang orang lakukan itu terhadap kita dan sebenarnya apa yang orang itu anggap lakukan. Nah, orang itu menganggap kita yang diinjak, tapi kita enggak. Ini saya nggak perlu kok mempertahankan hal ini. Kamu injak-injak sampai dia rata dengan tanah pun sampai hancur pun juga itu nggak masalah. Kalau memang akan dipulihkan lagi, toh akan pulih lagi, gitu kan. Tapi kalau kita, wah ini saya berada di dalam keadaan ini, makanya saya diinjak-injak apa segala, itu terlalu malah jadinya egois gitu kan. Karena kita merasa, oh ya betapa hebatnya saya. Mungkin kita nggak mengatakan betapa hebatnya, tapi maksudnya ada, ya inilah ironisnya gitu loh. Ketika kita direndahkan, malah kita jadi merasa tinggi hati. Oh ya, saya sudah direndahkan. Yes. Betapa rendah hatinya saya. Sombong di dalam rendah hati ya. Nah, jadi bisa ironis seperti itu. Tapi kalau kita ya lebih ke ya udahlah gitu kan, itu bisa lebih menunjukkan hal yang lebih mulia, dan baru disitulah terlepas orang mau menginjak-injak atau apa segala macam, barulah kita benar-benar bisa merasa ya udah itu nggak ada artinya gitu loh buat saya. Daripada kita yang terlalu kayak mau menunjukkan saya orang Kristen, saya orang yang baik, ini makanya saya diinjak-injak, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Ada satu pelajaran yang kita perlu diskusikan juga mengenai
rahasia kealahan. Nah, apa sih maksud Paulus ketika menyebutkan hal ini, rahasia kealahan ini, Kanova? Jujur ya, mungkin saya bukan karena backgroundnya bukan dari teologi ya, tapi ya dengan pertolongan Tuhan saya coba membaca Alkitab dan saya minta pertolongan Tuhan apa sebenarnya artinya di sini. Jadi kalau saya secara pribadi, bagi saya Allah memang adalah misteri. Dan sifat kealahan itu lebih misteri lagi. Tetapi jadi menurut saya ada bagian dari kepribadian Allah yang akan terus menjadi misteri buat saya sampai Tuhan datang nanti. Tetapi saya bersyukur walaupun saya tidak menyaksikannya, dengan iman saya percaya melalui Alkitab bahwa Allah yang misteri itu sudah pernah ada di dunia. Ya, dia sudah lahir, dia hidup, dia mati, dan dia menebus dosa saya dan dosa semua orang secara pribadi. Jadi rahasia kealahan adalah di mana Allah yang maha kuasa itu, yang maha hebat itu sudah merasakan hidup sebagai manusia dan dia mengalahkan dosa saat dia menjadi manusia sama seperti kita. Jadi pada saat mengalahkan dosa pun dia tidak, correct me if I'm mistaken Pastor ya, tapi yang saya tahu saat dia mengalahkan dosa pun, menang di kayu salib pun, dia tidak menggunakan kealahannya. Jadi kalau misteri bagaimana Allah yang maha kuasa bisa menjadi manusia dan bisa mengalahkan dosa, itu ada harapan buat saya sebagai orang berdosa, bahwa saya pun bisa mengalahkan dosa dengan pertolongan Tuhan, dengan percaya sepenuhnya bahwa pada saat saya berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saya untuk mengalahkan dosa yang seharusnya tidak pernah bisa saya kalahkan. Mungkin itu secara pribadi misteri itu Allah bagi saya. Oke, jadi ada dua pilihan sebenarnya. Yang prinsip dengan opsional. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menyamakan yang opsional dengan prinsipal. Sama seperti lagu rock tadi ya. Lagu rock ya kalau mau putar di rumah ya silakan. Tapi itu tidak akan pernah bisa diputar di gereja. Lagu rock. Ya kan? Nah, jadi opsional di rumah. Tapi prinsipal di gereja. Kemudian di dalam hal hidup ini, seperti yang juga Kak Nova bilang tadi, kita lebih sering fokus dengan the gift daripada the giver. Iya, karena pikiran kita terbatas pada akhirnya. Terbatas, kita pikir gift ini yang lebih berharga daripada givernya. Nah, sehingga dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Kadang-kadang kalau kita sudah kalap mata, kata orang, sudah lupa ingatan, atau ya kata lainnya udah kelabakan, kita salah pilih. Dan ini di mana setan selalu berusaha untuk membingungkan kita. Ingat, sama seperti dia membingungkan Hawa, itu juga yang dia akan lakukan di akhir zaman ini. Dia akan selalu buat kita bingung, sehingga dalam kebingungan itu kita akan salah pilih. Jadi kalau mulai bingung, ya nasihat untuk kita dan juga pemirsa dimanapun, jangan langsung ambil keputusan dulu. Berdoa dulu. Ya kalau perlu berpuasa, baru ambil keputusan. Itulah sebabnya mengapa juga sering dalam pemilihan, entah di level mana-mana itu selalu diambil waktu yang lama, supaya jangan sampai salah pilih. Kemudian di bagian rahasia Allah, sebenarnya Allah itu tidak menyimpan rahasia. Dia akan ungkapkan rahasianya kepada siapa ia berkenan. Dan kepada umat Allah yang mau mencari dengan ketulusan hati untuk keselamatannya dan keselamatan orang lain, Tuhan pasti akan mengungkapkan rahasia itu kepada umatnya. Itu dia ungkapkan kepada Daniel. Dia ungkapkan juga kepada Rasul Yohanes. Dan dia mau juga ungkapkan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Tanpa Yesus kita tidak akan selamat. Dan itu juga yang dia tawarkan buat kita. Terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu akan selamat karena aku yang menjanjikannya adalah setia dan aku tidak pernah berdusta. Nah. Kalau dibilang misteri kealahan atau misteri keilahian, biasanya ini adalah merujuk kepada inkarnasi daripada Yesus gitu ya. Kalau di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ini adalah agunglah rahasia ibadah kita. Dia menyatakan dirinya dalam rupanya dan seterusnya. Dan ini memang adalah bahasa yang dipakai juga di dalam
Filipi 2 tadi ayat 5 kan, mengambil rupa dan seterusnya. Tapi kalau di dalam Filipi sendiri, kata rahasia ini dipakai Paulus adalah ketika dia berbicara mengenai pengalaman. Di dalam Filipi 4 ayat ke-12 ini dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi dalam arti begini, ketika kita mau mengetahui sesuatu hal yang rahasia, supaya itu tidak rahasia apa? Ya harus kita alami. Dan harus kita rasakan. Dan inilah yang menjadi rahasia ilahi juga, bahwa Allah itu mengalami, merasakan manusia itu seperti apa. Gitu kan? Dan itulah rahasia ilahi. Kok bisa gitu ya? Apalah ini inkarnasi dan segala sesuatunya. Sehingga kalau kita mau memahami rahasia ilahi, ya kita juga harus tahu rasanya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Yang seperti Paulus tadi, aku tahu kalau ini begini rasanya seperti apa, aku tahu kalau lebih kayak gimana, kalau kurang bagaimana. Sehingga nggak ada lagi yang rahasia. Ya begitu juga dalam kehidupan kita. Saya tahu rasanya diberkati seperti apa. Ketika seolah-olah saya begitu dekat dengan Tuhan. Seperti Ayub gitu kan. Tapi saya juga tahu ketika saya menderita. Ya seperti Ayub juga. Bagaimana rasanya seperti ditinggalkan Tuhan. Jadi apa ya, keilahian atau siapakah Allah itu udah nggak menjadi misteri lagi buat saya. Karena bagi kebanyakan orang Allah itu misteri. Gimana sih caranya supaya bisa kaya? Gimana sih caranya kok kamu begitu sehat diberkati? Apa sih rahasianya? Bagi mereka, jadi mereka nggak tahu itu Allah itu seperti apa. Karena belum mengalami. Dan ketika sudah mengalami, hanya satu bagian. Apakah itu mengalami hal positifnya atau hal negatifnya, tapi belum merasakan sisi yang sebaliknya, ya misteri juga. Kok bisa ya orang ada di sisi yang sebelah sana? Tapi ketika kita sudah dapati kedua sisi ini, sama seperti Yesus dalam tanda kutip, sudah mengalami dua sisi ini kan, sebagai Allah, 100% Allah, dan sebagai manusia 100% manusia, makanya Yesus itu bisa menjadi perantara yang sempurna. Inilah rahasia keilahian, rahasia kealahan itu. Amin. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Nah, di akhir dari diskusi kita mungkin boleh minta Pendeta Antonius untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pelajaran kita, kerendahan, persatuan melalui kerendahan hati, terutama juga di dalam jemaat. Ya, jadi sama seperti membangun sebuah gedung, itu butuh kerjasama. Memang yang memikirkan itu mungkin satu orang, tetapi butuh kerjasama. Sama seperti juga yang Kak Nova tadi mau kutip, tapi kayaknya belum sempat disampaikan tentang tubuh. Ya, kita pada dasarnya adalah satu tubuh. Tubuh ini punya peran masing-masing. Tidak ada satupun dari bagian tubuh yang dapat berkata, aku lebih penting daripada yang lain. Tetapi semua bagian tubuh sangat penting pada posisinya, pada penggunaannya. Sehingga semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Itu sebabnya mengapa harus rendah hati, sesuai dengan posisi, dan sesuai dengan kegunaan. Sehingga tujuan dan hasil yang rindu untuk dicapai bisa tercapai, dan itu pun bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pendeta Anton, Pendeta Wilson, dan Kak Nova. Kita sudah berdiskusi bersama, dan teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun pelajaran sepanjang triwulan ini mengenai kitab Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Valdo Manulang. Apakah mengikut Tuhan pasti akan mengalami penderitaan? Bukankah orang sering bilang kalau jalan Tuhan pasti dibukakan jalan, dimudahkan prosesnya. Kalau bukan jalan Tuhan, Tuhan tutup, persulit jalannya. Jadi kalau ada masalah atau penganiayaan, apakah itu tanda sudah mengikut Tuhan atau malah bukan jalan Tuhan? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Valdo Manulang yang sangat luar biasa ini. Baik, kita mau lihat di sini. Ketika orang mengenal Kristus, perspektif kehidupannya berubah. Mungkin bagi orang lain itu adalah kesusahan dan penderitaan, tapi bagi dia tidak. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 7 dan 8. Perubahan dari kehidupan Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 7 dan 8.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Yang dulu bagi Paulus itu merupakan keuntungan, tapi sekarang setelah mengenal Kristus, tidak lagi itu sebuah keuntungan. Bahkan buat Paulus dia anggap itu sampah. Yang dulu keuntungan loh. Perspektif berubah total. Jadi dia bukan lagi dunia ini yang dia mau cari, nama besar, kesenangan, dan segala macam. Ada bukti lain dalam Alkitab orang yang diubahkan kehidupannya. Ketika kita mengenal Tuhan, perspektifnya berubah dengan apa yang dunia pikirkan. Dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Oke, Ibrani 11 ayat 24 sampai 25 Iya. dikatakan 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lihat itu, bagi orang Musa menderita. Sama Paulus, bagi orang juga Paulus kasihan. Enggak, bagi mereka tidak. Mereka lebih memilih untuk mengikut Tuhan, walaupun bagi banyak orang itu penderitaan, tapi tidak. Jadi rupanya di atas dunia ini, ketika kita betul-betul mengikut Tuhan, perspektif hidup berubah. Pilihan-pilihannya berubah. Hal-hal prioritas berubah. Mungkin bagi sebelum dia kenal Kristus, keuntungan-keuntungan duniawi itu adalah hal-hal yang prioritas, hal-hal yang utama, hal-hal yang dikejar, dan hal-hal yang orang dunia bilang itu adalah berkat. Tapi ketika orang telah mengenal Tuhan, bukan itu yang dikejar, Kristus yang dimuliakan. Sehingga andaikan dia mendapatkan kerugian sekalipun dalam hal keuntungan duniawi, buat dia tidak. Itu kata Paulus, ini luar biasa. Saya sangat terberkati sekali dengan perkataan-perkataan Paulus. Dalam Filipi 3 ayat 8 katanya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi rupanya mengikut Tuhan, menurut perintah Tuhan, itu lebih mulia daripada semuanya. Karena ada banyak orang yang akhirnya langgar perintah Tuhan, secara khusus tentang hari Sabat, hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Buat orang-orang yang kenal Tuhan, tidak. Jadi mungkin bagi orang menganggap dia susah, bagi dia tidak. Itu bukan kesusahan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Kita lagi belajar kitab Filipi. Ya. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi buat Paulus, hidup adalah mati adalah keuntungan. Hidup harus menjadi berkat. Kenapa? Karena sudah konsentrasinya sudah Yesus Kristus yang dimuliakan. Yesus yang ditinggikan. Itulah kehidupan orang-orang yang mengenal Kristus. Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Kita belajar tentang Paulus, kita melihat teladan hidupnya yang begitu luar biasa. Karena Tuhan telah ubahkan. Pertanyaan berikutnya pendeta datang dari Dani P. Pendeta, jadi kalau dari pelajaran sekolah sahabat kita, apa kita harus takut mati atau tidak takut mati? Baik, terima kasih saudara Dani P. Ya, jadi ini takut mati atau tidak takut mati nih gimana dong? Ya, kalau mati untuk Injil enggak apa-apa. Jadi, mari kita lihat bersama, mari kita baca dulu Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Karena kita lagi belajar kitab Filipi. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dalam kehidupan kekristenan ini yang penting adalah mengenal Dia. Mengenal itu adalah hubungan dengan Dia, hubungan dengan Kristus dalam kehidupannya sehingga kematiannya menjadi keselamatan untuk kita, pengorbanannya di kayu salib menjadi keselamatan untuk kita, dan kita akan menjadi serupa dengan Dia ketika Dia datang. Kalau sudah kita sudah mati maka kita akan dibangkitkan. Jadi konsentrasi kehidupan orang-orang itu adalah orang-orang yang memang tujuan kehidupannya adalah kehidupan kekal. Sehingga Rasul Paulus bilang di dalam Filipi 1 ayat 21 saja. Sekarang ayat ini kita baca kembali. Karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau misalnya
Matinya untuk kebenaran itu adalah keuntungan. Mati untuk Injil itu adalah keuntungan. Mati di dalam Tuhan, Mazmur 115 ayat 16 mengatakan bahwa itu adalah Mazmur 116 ayat 15 mengatakan bahwa itu adalah berharga di mata Tuhan. Itu adalah keuntungan bagi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, mati sekalipun. Tapi kalau matinya akan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap apa yang Tuhan perintahkan, matinya oleh karena kita berbuat salah dan dosa, akhirnya kita jadi celaka, itu lain hal, itu bukan keuntungan. Maka hidup inilah yang penting, untuk hidup dekat dengan Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan. Andaikan kita mati sekalipun, itu adalah keuntungan, karena hidup adalah untuk Kristus. Terima kasih banyak Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Kiranya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada teman-teman dan tentunya dapat menguatkan iman kita menunggu kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Kita akan saat ini kembali ke studio, tapi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun pelajaran kita sepanjang triwulan mengenai kitab Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya kemudian. Baik, untuk menutup diskusi kita minta kesediaan dari Pendeta Anton untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami untuk memiliki perasaan dan pikiran yang sama seperti Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia mengosongkan dirinya dan menjadikan dirinya sama seperti manusia. Dan di dalam kesamaannya seperti manusia, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah Bapa di surga meninggikan Dia, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di surga dan yang ada di bumi. Benar ya Tuhan, kami rindu agar sebagai umat-umat-Mu, sebagai pengikut-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Engkau ya Tuhan, di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan, sehingga bila ada keberhasilan, bila ada kesuksesan, bila ada hal-hal yang positif, yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan, biarlah itu untuk kepujian kebesaran bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh terus diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Berkati semua tim Hope Channel yang sudah melaksanakan kerja dan tugas mereka. Biarlah kiranya berkat limpah terus menjadi bagian dari para pengerja di Hope Channel ini, terlebih khusus juga para pemirsa yang menyaksikan siaran Sekolah Sahabat ini. Kiranya menjadi berkat dan dapat juga dibagikan kepada para pendengar yang lain yang rindu dan belum pernah mendengar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh doa permohonan kami, penyerahan kami ya Bapa, yang sudah kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Anton, Pendeta Wilson dan juga Kanova sudah berdiskusi bersama, dan kiranya kita diingatkan kembali akan teladan Yesus Kristus, teladan kerendahan hati Yesus, sehingga kita dapat menghidupkan dalam kehidupan kita dan mencapai persatuan di dalam jemaat. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.